Santo Ignatius adalah uskup ketiga Antioquia, setelah Santo Petrus dan Santo Evodius. Dalam perjalanan menuju Roma sekitar tahun 108 untuk menjalani hukuman mati di sana, dia menulis surat kepada beberapa gereja di wilayah sekarang Turki dan Yunani. Selain kepada gereja, dia juga menulis surat kepada uskup di Smyrna, yakni Santo Polikarpus. 7 dari surat-suratnya itu terselamatkan, sehingga isinya bisa diketahui hingga sekarang. Dalam surat-surat tersebut, Ignatius memberi wejangan kepada umat beriman untuk melawan ajaran bidat yang berkembang saat itu, yaitu Doketisme. Doketisme berasal dari kata Yunani, dokein, yang berarti kelihatannya atau nampaknya. Menurut paham Doketisme, Yesus hanya nampaknya saja atau kelihatannya saja seperti manusia. Sebenarnya paham ini adalah kelanjutan dari Gnostisisme, yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat materi adalah tidak baik atau jahat. Jika ditelusuri kembali ke belakang, Gnostisisme dilatar belakangi oleh filsafat Yunani, yang selalu mempertentangkan antara sesuatu yang bersifat material dengan spiritual. Oleh karena itu, Doketisme tidak mempermasalahkan keilahian Yesus yang sifatnya spiritual. Pengikut paham ini percaya kalau Yesus adalah Allah, namun menolak bahwa dia adalah juga manusia. Itu berarti mereka tidak percaya bahwa Yesus memiliki tubuh dan dilahirkan oleh perawan Maria. Konsekuensinya, mereka juga tidak percaya bahwa Yesus sungguh mati di salib, melainkan hanya nampaknya saja mati di salib. Dalam surat-suratnya, Ignatius sering menyebut tentang Ekaristi untuk menekankan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia yang menjalani sengsara dan wafat di salib, serta kemudian bangkit dari antara orang mati. Kepada umat di Efesus, dia menulis sebagai berikut, "Supaya kalian mematuhi uskup dan imam dengan pikiran yang menyatu, memecah-mecahkan roti yang satu dan sama, yang merupakan obat kehidupan kekal dan obat penawar agar tidak mati, sehingga kita hidup selama-lamanya di dalam Yesus Kristus." Perkataannya ini tentunya mengingatkan kita pada perkataan Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kepada umat di Roma, Ignatius menulis sebagai berikut, "Saya tidak suka dengan makanan yang fana, demikian pula dengan kebahagiaan duniawi. Saya mendambakan roti dari Allah, roti surgawi, roti hidup, yaitu tubuh Kristus, anak Allah, putera Daud dan Abraham. Saya mendambakan minuman dari Allah, yaitu darahnya, yang merupakan kasih yang tak berkesudahan dan hidup yang kekal." Di sini Ignatius sengaja menegaskan Yesus sebagai putera Daud untuk menunjukkan kepada penganut Doketisme bahwa Yesus sungguh manusia dari garis keturunan Raja Daud. Selain itu, Ignatius juga ingin menunjukkan imannya bahwa Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Kepada umat di Philadelphia, Ignatius menulis sebagai berikut, "Karena itu perhatikanlah, berpartisipasilah dalam satu Ekaristi. Hanya ada satu tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, satu piala yang mempersatukan melalui darahnya, satu altar karena hanya ada satu uskup bersama imam dan diakon. Oleh sebab itu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sesuai kehendak Allah." Sekali lagi di sini Ignatius secara eksplisit menyebut kata Ekaristi. Dia juga menyebut kata altar atau mezbah, yang menjelaskan bahwa Ekaristi adalah sebagai kurban persembahan. Kepada umat di Smyrna, Ignatius menulis sebagai berikut, "Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa, karena mereka tidak mengakui Ekaristi sebagai tubuh juru selamat kita Yesus Kristus, yang menderita karena dosa-dosa kita, yang karena kehendak Bapa dibangkitkan kembali."
Ignatius lagi-lagi menyebut kata Ekaristi dan menegaskan kehadiran nyata Tuhan di dalamnya. Dia sampaikan itu kepada orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus memiliki tubuh atau fisik manusia. Seandainya saja Ekaristi hanya sekadar simbol, sebagaimana dipercaya sebagian kalangan, sudah pastinya Ignatius tidak akan menggunakan argumen ini untuk melawan doketisme. Di pasal selanjutnya Ignatius mengatakan, hanya Ekaristi yang diselenggarakan oleh uskup atau orang lain yang ditunjuknya, yang bisa dikatakan sah. Selain menyebutkan lagi kata Ekaristi, ada dua hal lain yang bisa dicermati dari pasal 8 tersebut. Pertama, Ekaristi hanya boleh diadakan oleh uskup. Kedua, uskup dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Ekaristi kepada orang lain yang ditunjuknya, yang dalam hal ini adalah imam. Dari keempat surat tersebut, setidaknya terdapat 6 hal yang bisa kita ketahui dari pandangan Santo Ignatius dari Antioquia tentang Ekaristi. Pertama, sakramen atau kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur, dia sebut sebagai Ekaristi. Kedua, sakramen Ekaristi memberikan kehidupan kekal bagi yang mempercayainya. Ketiga, Ekaristi merupakan kurban persembahan. Keempat, Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Kelima, penyelenggaraan Ekaristi adalah kewenangan uskup. Dan keenam, uskup dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Ekaristi kepada imam. Santo Ignatius dilahirkan sekitar tahun 50 di Syria. Dia adalah murid langsung Santo Yohanes Rasul, bersama-sama dengan Santo Polikarpus. Dia juga murid Santo Petrus, saat Petrus masih berada di Antioquia. Karena itu, semua yang dia tuliskan dan ajarkan itu adalah berdasarkan apa yang dia peroleh dari 2 dari 3 rasul kesayangan Yesus tersebut. Santo Ignatius mati sebagai martir di Roma. Tubuhnya dilemparkan ke arena yang dipenuhi binatang buas, untuk dijadikan bahan tontonan. Tidak ada catatan yang pasti tahun berapa peristiwa itu terjadi. Yang pasti adalah bahwa peristiwa itu terjadi di masa Trajanus menjadi kaisar Romawi, yaitu antara tahun 98 sampai 117.